Pada bab ini, kita akan membahas salah satu dimensi paling menentukan dalam pengembangan profesional guru kimia, yaitu dimensi sosial. Selama ini, kita sering memandang pengembangan diri guru sebagai proses individual, membaca, mengikuti pelatihan, menulis refleksi, atau melakukan penelitian tindakan kelas. Semua itu penting. Namun, bab ini mengajak kita melihat bahwa pertumbuhan profesional guru tidak pernah benar-benar terjadi sendirian. Bab ini berfokus pada 3 bentuk hubungan profesional yang menjadi akselerator terkuat pertumbuhan guru, yaitu mentoring, coaching, dan kolaborasi sejawat. Kita akan mulai dengan fondasi teoretis mengapa hubungan sosial penting bagi pertumbuhan profesional guru, kemudian membahas berbagai model mentoring dan coaching, baik cognitive coaching maupun instruksional coaching. Kita juga akan mengeksplorasi praktik kolaboratif seperti observasi sejawat, lesson study, dan co-teaching. Selanjutnya, bab ini mengajak kita berpikir lebih luas tentang bagaimana membangun budaya kolegial yang sehat di Departemen Kimia, serta bagaimana semua gagasan ini relevan dengan konteks Indonesia melalui MGMP dan program induksi guru pemula. Dengan kata lain, bab ini menegaskan satu pesan utama, guru kimia berkembang paling kuat bukan hanya melalui refleksi pribadi, tetapi melalui hubungan profesional yang bermakna dengan guru lain. Mari kita mulai dengan sebuah kisah yang sangat dekat dengan realitas banyak guru. Bu Rina adalah guru kimia tahun kedua. Bukan kelelahan fisik yang paling ia rasakan, tetapi kelelahan karena ketidakpastian yang terus-menerus. Ia bertanya-tanya, apakah penjelasannya dipahami siswa? Apakah kesulitan di kelas itu wajar atau karena ia kurang kompeten? Pak Gunawan, rekan sejawatnya yang telah mengajar selama 18 tahun, memperhatikan kondisi ini. Ia tidak datang membawa resep atau solusi instan. Yang ia lakukan justru mendengarkan. Ia bertanya, apa yang berjalan baik? Apa yang paling Anda khawatirkan? Momen apa yang terasa paling hidup di kelas? Dari percakapan itulah proses mentoring dimulai. Bukan melalui nasihat preskriptif, tetapi melalui pertanyaan reflektif dan berbagi pengalaman nyata. Perubahan yang terjadi tidak dramatis. Tidak ada satu momen, aha, yang ajaib. Namun, secara perlahan dan kumulatif, Bu Rina mulai melihat masalah sebagai tantangan profesional, bukan kegagalan pribadi. Dampaknya terasa dalam jangka panjang. Setahun kemudian, Bu Rina justru menjadi mentor bagi guru baru. Kisah ini memberi kita pelajaran penting. Mentoring bukan tentang memberikan jawaban, tetapi membangun hubungan profesional yang memungkinkan pertanyaan, refleksi, dan pertumbuhan bersama. Dan inilah fokus utama bab ini. Mengapa hubungan sosial begitu penting dalam pengembangan profesional guru? Salah satu jawabannya berasal dari teori klasik Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal. Teori ini sering dikaitkan dengan anak-anak, tetapi sebenarnya sangat relevan untuk guru dewasa. Seorang guru yang bekerja sendirian hanya dapat berkembang sampai batas tertentu, batas dari pengalaman dan cara berpikirnya sendiri. Tetapi ketika guru tersebut berdialog dengan mentor, coach, atau sejawat yang reflektif, zona perkembangannya meluas. Secara kognitif, kehadiran, pikiran lain, membantu guru melihat alternatif, menguji asumsi, dan memasuki wilayah pemikiran yang sebelumnya tidak terjangkau. Secara emosional, hubungan profesional yang aman memungkinkan guru berbagi kesulitan tanpa takut dihakimi. Dari sinilah muncul energi, ketahanan, dan motivasi untuk terus berkembang. Dalam bab ini, kita akan bekerja dengan 3 bentuk hubungan profesional kolegial. Pertama, mentoring, yang bersifat asimetris, guru berpengalaman mendukung guru yang lebih baru secara holistik dan relasional. Kedua, coaching, yang lebih terstruktur dan berbatas waktu, dengan fokus pada pengembangan keterampilan tertentu. Dan ketiga, kolaborasi sejawat, yaitu hubungan setara antar guru untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan profesional bersama. Ketiganya berbeda, tetapi saling melengkapi dalam perjalanan karir guru kimia.
Sekarang kita fokus pada mentoring, sebuah istilah yang sering digunakan, tetapi sering pula disalahpahami. Mentoring bukan supervisi dan bukan evaluasi kinerja. Ketika mentoring dicampur dengan penilaian formal, kepercayaan akan runtuh dan percakapan menjadi tidak jujur. Mentoring yang efektif adalah hubungan pengembangan berbasis kepercayaan. Fokusnya adalah pertumbuhan, bukan penilaian. Mentor tidak datang untuk memeriksa atau memperbaiki mente, melainkan untuk berjalan bersama dalam proses belajar profesional. Mentor berbagi pengalaman dan cara berpikir, bukan sekadar memberikan nasihat. Ia mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan reflektif, dan menghormati otonomi profesional mente. Mentoring juga bersifat jangka panjang dan holistik, tidak sekadar menjawab masalah teknis sesaat. Sebaliknya, mentoring bukan hubungan satu arah, bukan pemberian resep instan, dan bukan interaksi sporadis tanpa kesinambungan. Penelitian menunjukkan bahwa mentoring yang berkualitas meningkatkan retensi guru, kesejahteraan kerja, serta memperkuat identitas profesional. Jadi, inti mentoring bukanlah solusi cepat, melainkan hubungan profesional yang memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan. Guru kimia pemula menghadapi tantangan yang sangat khas, salah satunya adalah kesenjangan pedagogical content knowledge, atau PCK. PCK bukan sekadar menguasai kimia dan juga bukan sekadar menguasai pedagogi, melainkan pertemuan unik antara keduanya, memahami miskonsepsi siswa, memilih representasi yang efektif, dan menyusun urutan pembelajaran yang tepat. Dalam konteks ini, mentoring bagi guru pemula memiliki 3 tujuan utama. Tujuan jangka pendek adalah kelangsungan hidup dan kompetensi dasar. Mentor membantu guru bertahan melewati bulan-bulan awal yang penuh tekanan. Tanpa dukungan ini, guru yang sebenarnya berbakat bisa memilih meninggalkan profesi. Tujuan jangka menengah adalah pengembangan konseptual dan PCK. Disinilah mentor membantu guru memahami miskonsepsi kimia yang umum, strategi representasi, dan pendekatan inquiry yang sesuai dengan karakter konsep kimia. Dan tujuan jangka panjang adalah pembentukan identitas profesional. Guru pemula tidak hanya belajar mengajar, tetapi belajar menjadi guru kimia, dengan rasa tujuan, komitmen, dan orientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Mentoring yang baik membantu guru pemula melihat dirinya bukan sekadar pelaksana kurikulum, tetapi sebagai bagian dari komunitas profesional yang terus berkembang. Setelah memahami apa itu mentoring, mari kita masuk ke pertanyaan yang lebih praktis. Mentor yang efektif itu sebenarnya melakukan apa? Praktik pertama dan paling mendasar adalah mendengarkan secara aktif. Mendengarkan di sini bukan menunggu giliran berbicara, bukan pula langsung memikirkan solusi saat mente bercerita. Mentor yang efektif hadir sepenuhnya, mencoba memahami cara berpikir, emosi, dan konteks mente. Karena itu, mentoring yang baik hampir selalu berbasis pertanyaan, bukan jawaban. Pertanyaan seperti, apa yang menurut Anda sebenarnya terjadi di kelas itu? Atau, bukti apa yang membuat Anda menyimpulkan demikian? Membantu mente mengembangkan penalaran profesionalnya sendiri. Selanjutnya adalah keseimbangan antara tantangan dan dukungan. Terlalu banyak dukungan tanpa tantangan membuat mente bergantung. Terlalu banyak tantangan tanpa dukungan justru melumpuhkan. Mentor yang efektif terus menyesuaikan takaran ini sesuai tahap perkembangan mente. Mentor juga sering berbagi pengalaman pribadi, tetapi tanpa menjadikannya resep. Ketika mentor berkata, ini yang harus Anda lakukan, secara tidak sadar ia sedang mengambil alih penilaian profesional mente. Sebaliknya, ketika mentor berkata, saya pernah mengalami situasi serupa, ini yang saya coba, dan ini yang saya pelajari. Ia sedang menyediakan bahan pikir, bukan cetak biru. Peran penting lainnya adalah memperluas perspektif profesional mente, mengenalkan riset pendidikan kimia, menghubungkan dengan MGMP, atau membuka wawasan tentang praktik di sekolah lain. Namun, mentoring bukan layanan satu arah. Mente juga punya tanggung jawab profesional. Yang paling penting adalah keterbukaan yang tulus.
Mentoring akan dangkal jika Mente hanya membawa versi terbaik dari praktiknya. Tantangan nyata, kebingungan nyata, itulah bahan mentoring yang sesungguhnya. Mente yang efektif juga datang dengan keterlibatan aktif, membawa pertanyaan spesifik, situasi konkret, dan kesiapan untuk berefleksi. Terakhir, Mente perlu menindaklanjuti hasil diskusi, mencoba di kelas, mengamati hasilnya, dan melaporkannya kembali. Inilah yang membentuk siklus rencana, implementasi, observasi, refleksi. Sama seperti penelitian tindakan. Dengan kata lain, mentoring yang bermakna terjadi ketika dua belah pihak sama-sama belajar secara serius. Kini kita beralih ke istilah lain yang sering tercampur dengan mentoring, yaitu coaching. Mentoring dan coaching sama-sama penting, tetapi tidak identik. Memahami perbedaannya membantu kita menggunakan masing-masing secara tepat. Mentoring bersifat relasional, holistik, dan jangka panjang. Ia berfokus pada keseluruhan perkembangan profesional seorang guru. Karena itu, mentor umumnya memiliki pengalaman dan keahlian substantif yang lebih tinggi. Coaching, sebaliknya, bersifat terstruktur, berbatas waktu, dan fokus. Coaching biasanya berangkat dari satu aspek spesifik praktik mengajar yang ingin ditingkatkan. Dalam mentoring, inisiatif sering datang dari mentor yang melihat kebutuhan Mente. Dalam coaching, terdapat siklus yang jelas, seperti mengidentifikasi kebutuhan, mempelajari strategi, dan memperbaiki praktik. Yang menarik, coaching tidak selalu menuntut coach lebih ahli dalam konten. Dalam banyak model, tugas coach bukan memberi jawaban, tetapi memfasilitasi proses berpikir dan pembelajaran terstruktur. Penting untuk ditekankan bahwa mentoring dan coaching bukan pilihan salah satu. Guru kimia yang ideal justru mengalami keduanya, pada waktu dan kebutuhan yang berbeda sepanjang karirnya. Saat seorang guru baru sedang membangun fondasi identitas profesionalnya, mentoring sangat krusial. Ketika guru yang sama ingin memperbaiki satu aspek praktikum atau diskusi kelas secara spesifik, coaching mungkin lebih tepat. Cognitive coaching menawarkan perspektif yang sangat khas. Prinsip intinya sederhana namun mendalam. Tujuan coaching bukan mengubah apa yang dilakukan guru, tetapi mengembangkan kapasitas guru untuk berpikir tentang praktiknya sendiri. Dengan kata lain, yang dikembangkan bukan perilaku langsung, tetapi cara bernalar profesional. Cognitive coaching bekerja melalui 3 percakapan yang saling terhubung. Pertama, konferensi perencanaan sebelum pelajaran. Di sini coach membantu guru mengartikulasikan niatnya. Apa tujuan pembelajaran? Apa pengetahuan awal siswa? Di mana potensi kesulitan? Dan bukti apa yang akan dicari untuk menilai keberhasilan? Banyak keputusan mengajar sebenarnya diambil secara intuitif. Konferensi ini membuat pemikiran tersebut menjadi eksplisit dan sadar. Kedua, observasi selama pelajaran. Observasi ini sangat berbeda dari observasi evaluatif. Coach hanya mencatat bukti faktual yang sebelumnya disepakati, tanpa penilaian baik atau buruk. Ketiga, konferensi refleksi setelah pelajaran. Inilah inti cognitive coaching. Coach memandu guru melalui 3 tahap, mengingat kembali apa yang terjadi, menafsirkan maknanya, dan menarik implikasi konstruktif untuk praktik selanjutnya. Bagi guru kimia, cognitive coaching sangat kuat untuk mengembangkan kepekaan terhadap respon siswa, pengambilan keputusan spontan di kelas, dan refleksi berbasis bukti. Seiring waktu, pola berpikir ini terinternalisasi, bahkan tanpa kehadiran coach. Jika cognitive coaching berfokus pada pemikiran, instruksional coaching lebih langsung pada praktik mengajar. Salah satu model yang berpengaruh adalah impact cycle, yang terdiri dari 3 tahap, identify, learn, dan improve. Pada tahap identify, coach dan guru bersama-sama menentukan area perbaikan berdasarkan observasi dan data, bukan berdasarkan opini coach semata. Misalnya, hasil diskusi menunjukkan siswa pasif saat praktikum.
Tahap learn adalah eksplorasi solusi. Guru dan coach bersama mencari strategi, mengamati praktik teladan, atau merancang pendekatan baru. Yang penting, prosesnya bersifat kemitraan, bukan instruksi sepihak. Tahap improve adalah implementasi di kelas dengan umpan balik berkelanjutan hingga tujuan tercapai. Dalam konteks kimia, instruksional coaching sangat cocok untuk pengembangan praktikum inquiry, teknik diskusi konseptual, representasi visual, atau penggunaan data eksperimen. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kemitraan seperti ini membuat guru jauh lebih mungkin benar-benar mengubah praktiknya dibanding pendekatan direktif. Selanjutnya, mari kita melihat kembali perbedaan dua pendekatan coaching secara sistematis. Cognitive coaching bertujuan mengembangkan kapasitas berpikir dan metakognitif guru. Coach berperan sebagai fasilitator penalaran melalui pertanyaan reflektif. Keahlian konten tidak selalu menjadi syarat utama. Instruksional coaching, sebaliknya, fokus pada keterampilan mengajar yang spesifik. Coach lebih aktif, mengamati, memberi umpan balik, memodelkan, dan merencanakan bersama. Cognitive coaching berstruktur perencanaan, observasi, refleksi. Sedangkan instruksional coaching menggunakan siklus identify, learn, improve. Keduanya tidak saling meniadakan. Seorang guru kimia yang reflektif membutuhkan kapasitas berpikir yang dalam, tetapi juga membutuhkan dukungan konkret untuk menerapkan praktik baru. Dengan memahami kedua pendekatan ini, kita dapat memilih strategi pengembangan profesional yang paling sesuai dengan kebutuhan kita pada saat tertentu dalam perjalanan karir. Salah satu bentuk kolaborasi profesional yang paling kuat, tetapi juga paling sensitif, adalah observasi sejawat. Data internasional menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan, mayoritas guru tidak pernah menerima umpan balik dari observasi kelas langsung sepanjang karirnya. Artinya, banyak guru mengajar bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar melihat praktiknya dari perspektif profesional lain. Padahal, observasi sejawat menawarkan manfaat yang sangat besar. Guru yang diamati memperoleh perspektif luar atas praktiknya, hal-hal yang mustahil terlihat saat sedang mengajar. Guru yang mengamati juga belajar, karena ia melihat model, variasi pendekatan, dan respon siswa yang berbeda dari kelasnya sendiri. Selain itu, observasi sejawat membuka ruang percakapan kolegial yang kaya, menumbuhkan kepercayaan, dan memfasilitasi refleksi mendalam tentang pembelajaran siswa. Namun, disinilah letak kerentanannya. Mengajar adalah aktivitas yang sangat personal. Ketika seseorang masuk ke kelas kita, secara psikologis kita merasa diri kita yang sedang dinilai, bukan hanya praktik kita. Jika observasi dipersepsikan sebagai penghakiman, maka yang muncul adalah defensif, bukan pembelajaran. Guru akan bermain aman, menampilkan versi terbaiknya, bukan praktik autentiknya. Karena itu, observasi sejawat hanya akan produktif jika memenuhi beberapa prasyarat penting. Pertama, observasi harus jelas bersifat pengembangan, bukan evaluasi. Kedua, guru yang diamati harus memiliki agensi, yaitu menentukan fokus apa yang ingin diamati. Ketiga, observasi bersifat timbal balik, saling mengamati, bukan satu arah. Dan yang paling mendasar, harus ada kepercayaan dan keamanan psikologis. Tanpa itu, observasi sejawat berubah dari sumber pembelajaran menjadi sumber kecemasan. Agar observasi sejawat benar-benar menjadi alat belajar profesional, ia memerlukan struktur yang jelas. Salah satu struktur paling sederhana dan efektif adalah protokol 3 fase ini. Fase pertama adalah percakapan praobservasi, sekitar 15 hingga 20 menit sebelum pelajaran. Pada tahap ini, guru yang akan diamati menjelaskan konteks, topik pelajaran, tujuan pembelajaran, dan tantangan yang ia perkirakan akan muncul. Yang paling penting, guru merumuskan 1 atau 2 pertanyaan fokus, misalnya, bagaimana siswa merespons representasi grafik ini? Atau, bagian mana dari diskusi kelompok yang paling menstimulasi pemahaman?
Pertanyaan ini mengubah peran pengamat dari penilai menjadi pengumpul bukti yang melayani kebutuhan belajar guru. Fase kedua adalah observasi itu sendiri, selama 1 jam pelajaran penuh. Di sini, pengamat hanya mencatat bukti faktual dan deskriptif. Apa yang dikatakan siswa, bagaimana mereka merespons, kapan kebingungan muncul, dan tindakan guru apa yang memicu respons tertentu. Tidak ada catatan, bagus, atau kurang. Fase ketiga adalah percakapan pasca observasi, idealnya dalam waktu maksimal 2 hari. Tahap ini dimulai dengan guru yang diamati merefleksikan pelajarannya sendiri terlebih dahulu. Ini sangat penting karena menegaskan otonomi dan kapasitas reflektif guru. Setelah itu, pengamat berbagi bukti, bukan kesimpulan. Dan akhirnya, keduanya bersama-sama menafsirkan makna bukti tersebut dan implikasinya bagi pembelajaran selanjutnya. Protokol ini sederhana, tetapi jika dijalankan dengan disiplin, ia mampu mengubah observasi dari pengalaman menegangkan menjadi dialog profesional yang sangat bermakna. Jika observasi sejawat adalah pintu masuk kolaborasi, maka lesson study adalah bentuk kolaborasi yang paling mendalam. Di Jepang, lesson study begitu menyatu dengan kehidupan sekolah hingga dianggap seperti udara, selalu ada, meski tidak selalu disadari. Lesson study bukan pelatihan, bukan supervisi, dan bukan demonstrasi mengajar. Ia adalah penyelidikan kolektif tentang bagaimana siswa belajar konten tertentu. Prosesnya dimulai dengan perencanaan kolaboratif. Sekelompok guru, biasanya 3-6 orang, merancang satu research lesson. Fokusnya bukan membuat pelajaran sempurna, tetapi menjawab pertanyaan seperti, bagaimana siswa membangun pemahaman konsep ini? Selanjutnya, satu guru mengajar pelajaran tersebut, sementara yang lain mengamati pembelajaran siswa, bukan menilai guru. Apa yang dikatakan siswa? Di mana mereka bingung? Di mana pemahaman mulai terbentuk? Setelah itu, dilakukan diskusi reflektif berbasis bukti. Diskusi ini seringkali sangat kaya secara intelektual karena berangkat dari data nyata kelas, bukan asumsi. Tahap terakhir adalah revisi dan siklus ulang. Pelajaran diperbaiki dan diajarkan kembali, sering oleh guru lain. Dengan melihat dampak perubahan, pemahaman kolektif guru semakin dalam. Untuk konteks Indonesia, lesson study sangat relevan dengan MGMP Kimia, karena memanfaatkan struktur yang sudah ada dan memperkuat budaya belajar bersama. Semua bentuk kolaborasi yang kita bahas, mentoring, coaching, observasi, lesson study, berdiri di atas 2 fondasi utama, kepercayaan dan keamanan psikologis. Kepercayaan dibangun perlahan melalui tindakan kecil namun konsisten, menepati komitmen, menjaga kerahasiaan, menunjukkan ketertarikan tulus pada pemikiran kolega, dan berani mengakui keterbatasan diri. Guru yang berkata, saya belum yakin pendekatan ini efektif, justru sedang membuka ruang belajar kolektif. Keamanan psikologis berarti seseorang dapat mengambil risiko interpersonal, bertanya, berbeda pendapat, atau mengakui kesalahan, tanpa takut dipermalukan atau dihukum. Penelitian menunjukkan bahwa tim dengan keamanan psikologis tinggi belajar lebih cepat, lebih efektif mengidentifikasi masalah, dan lebih konsisten meningkatkan praktik. Dalam konteks guru kimia, ini berarti ruang di mana ketidakpastian bukan tanda kelemahan, melainkan titik awal penyelidikan profesional. Kolaborasi profesional tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa dinamika sulit yang perlu kita sadari dan kelola. Salah satunya adalah expert trap, atau perangkap ahli. Guru berpengalaman, dengan niat baik, bisa menjadi terlalu preskriptif. Alih-alih mengembangkan penilaian profesional guru pemula, ia justru melemahkannya. Antidotnya sederhana namun kuat, bertanya sebelum menyarankan. Dinamika lain adalah kompetisi profesional. Dalam budaya yang menilai guru secara komparatif, berbagi praktik efektif terasa berisiko.
Solusinya memerlukan komitmen individu sekaligus dukungan institusional yang menghargai kontribusi kolegial. Konflik dan perbedaan pendapat juga tidak bisa dihindari. Namun, perbedaan intelektual bukan masalah, justru sumber pembelajaran, jika dikelola dalam iklim aman. Terakhir, ada ketimpangan kekuasaan, terutama antara guru pemula dan senior. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan mentor-mentee, khususnya keamanan psikologis, sangat menentukan keterlibatan dan pembelajaran mentee. Pesan kuncinya adalah ini, guru berpengalaman yang menjadi mentor dan coach tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga terus mengembangkan dirinya sendiri dan profesinya. Sejauh ini kita telah membahas hubungan profesional pada tingkat individu dan kelompok kecil, mentor, mentee, coach, guru, atau tim lesson study. Namun, dampak paling berkelanjutan justru muncul ketika praktik-praktik ini menjadi bagian dari budaya departemen, bukan sekadar inisiatif personal. Peneliti pendidikan membedakan antara dua jenis kolegialitas. Yang pertama disebut contrivate collegiality, kolegialitas yang dibuat-buat. Ciri-cirinya administratif, wajib, terjadwal ketat, dan berorientasi pada pelaporan. Guru hadir, dokumen lengkap, tetapi praktik mengajar tidak benar-benar berubah. Yang kedua adalah kolaborasi sejati. Kolaborasi ini bersifat sukarela, substantif, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Di sini, guru terlibat secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran profesional bersama. Budaya kolegial sejati tidak muncul dari slogan, tetapi dari praktik yang konsisten. Praktik pertama adalah membuka praktik mengajar. Ketika guru bersedia berbagi rencana pelajaran, membuka kelas untuk observasi, atau mempresentasikan penelitian tindakan, maka pengajaran tidak lagi menjadi aktivitas privat. Praktik kedua adalah memusatkan diskusi pada pembelajaran siswa, bukan pada kinerja guru. Pertanyaan seperti, apa yang sebenarnya dipahami siswa, jauh lebih produktif daripada, siapa guru terbaik? Praktik ketiga adalah menormalkan kesulitan dan ketidakpastian. Ketika guru senior secara terbuka mengakui bahwa ia masih bergumul dengan konsep tertentu, ia sedang membangun norma aman bagi semua. Praktik keempat adalah merayakan pertumbuhan profesional, bukan hanya hasil ujian siswa. Guru yang mencoba pendekatan baru dan berbagi hasilnya, berhasil atau tidak, patut diapresiasi. Dan yang kelima adalah menciptakan struktur percakapan profesional. Tanpa waktu khusus dan format yang jelas, percakapan profesional selalu kalah oleh kesibukan harian. Budaya kolegial sejati adalah hasil dari banyak tindakan kecil yang konsisten, bukan satu kebijakan besar. Kini kita arahkan lensa kita secara eksplisit ke konteks Indonesia. Indonesia sebenarnya memiliki infrastruktur kolaborasi guru yang sangat kuat. Salah satunya adalah MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Keunggulan MGMP terletak pada sifatnya yang lintas sekolah. Guru kimia dapat membandingkan pendekatan, berbagi tantangan yang sama, dan belajar dari konteks yang berbeda. Namun, potensi MGMP baru benar-benar terwujud ketika ia diisi dengan praktik bermakna. Lesson study lintas sekolah, observasi bersama, berbagi praktik autentik, dan pengembangan instrumen kolaboratif. Selain MGMP, terdapat program induksi guru pemula, atau PIK, yang secara formal mewajibkan adanya mentoring bagi guru baru. Kebijakan ini sangat progresif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan PIK bukan ditentukan oleh keberadaannya, melainkan oleh kualitas hubungan mentoring di dalamnya. Kita juga perlu peka terhadap dimensi kultural Indonesia. Nilai hormat terhadap senioritas, kekeluargaan, dan kerukunan memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia dapat menghambat keterbukaan. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, ia menjadi fondasi kuat kolaborasi. Nilai gotong royong dan kebersamaan dapat membingkai pengembangan profesional bukan sebagai urusan individu, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif atas pembelajaran siswa. Artinya,
Kita tidak perlu menyalin mentah-mentah model barat. Yang kita perlukan adalah adaptasi cerdas yang menghormati konteks sosial dan budaya kita sendiri. Mari kita rangkum pelajaran utama dari bab ini. Pertama, pembelajaran profesional guru pada hakikatnya bersifat sosial. Konsep zona perkembangan proksimal berlaku bagi guru dewasa, bukan hanya siswa. Kedua, mentoring adalah hubungan berbasis kepercayaan yang holistik, bukan supervisi, bukan pemberian resep. Ketiga, cognitive coaching memediasi pemikiran guru melalui siklus perencanaan, observasi, dan refleksi. Sementara instruksional coaching membantu pengembangan keterampilan mengajar yang spesifik melalui impact cycle. Keempat, observasi sejawat yang produktif berfokus pada bukti faktual, refleksi guru terlebih dahulu, dan pembelajaran siswa, bukan evaluasi pribadi. Kelima, lesson study menawarkan model kolaborasi mendalam melalui perencanaan bersama, observasi berpusat pada siswa, dan diskusi berbasis bukti. Keenam, MGMP dan PIK adalah infrastruktur penting di Indonesia yang perlu dihidupkan dengan kualitas kolaborasi sejati. Dan terakhir, budaya kolegial sejati dibangun melalui kepercayaan dan keamanan psikologis, bukan sekadar struktur formal. Bab ini menegaskan bahwa pertumbuhan profesional guru kimia paling kuat terjadi ketika guru belajar bersama, bukan sendirian. Saya Sukisman Purtadi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berproses menjadi guru yang lebih baik.